sistem politik yang paling sweet atau yang paling cocok dengan kehendak oligarki, dengan kemauannya oligarki, itu adalah sistem demokrasi. Kita lihat nih, kalau katakanlah partai-partai gurem, partai-partai kecil tadi, tapi dia bisa mengajukan calon presidennya sendiri, kemudian karena dia mengajukan calon presiden sendiri, dia punya suara yang lumayan, katakanlah nanti ada partai yang 4%, ada calon presiden yang dapat 3%, ada yang 5%. Nah, sehingga ketika terjadi putaran kedua, ini kan lebih gampang untuk melakukan politik dagang sapi atau politik transaksi. Belum lama ini MK tuh udah ketok palu nih untuk mencabut presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya 20%. Nah, bagaimana IDN ngelihat ini secara keseluruhan, Bang? Sebenarnya begini ya, kalau itu kan sebenarnya ini kurang lebih sama pembahasannya dengan pilkada DPRD, hanya skupnya saja yang berbeda. Kalau presiden ini tentu lebih besar ya. Tapi kalau IDN ngelihat ambang batas itu perlu untuk dalam partai mengajukan calon presiden. Karena kebayang nggak sih, kemarin itu peserta pemilu misalnya ada 10 atau berapa partai gitu, saya lupa, lebih belasan partai. Hampir 20 partai, Bang. Iya, hampir 20 partai ya. Itu kemudian setiap partai demi menaikkan elektoral partainya, dia kemudian memajukan masing-masing, sehingga saya nggak kebayang juga di satu kertas suara itu ada 20 calon presiden kurang lebih. Nah, ini kan lucu juga. Lucunya di mana? Bukan soal lucu-lucuan bahwa kertasnya akan banyak. Bagi kita nggak ada persoalan sebenarnya, walaupun kertas itu ukurannya bisa besar sekali. Tapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah kalau kita lihat tanpa ambang batas, kemungkinan pilpres itu 2 putaran itu sangat tinggi. Apa efeknya jika pilpres 2 putaran? Satu, yang pertama, kita lihat nih, kalau katakanlah partai-partai gurem, partai-partai kecil tadi, tapi dia bisa mengajukan calon presidennya sendiri, kemudian karena dia mengajukan calon presiden sendiri, dia punya suara yang lumayan, katakanlah nanti ada partai yang 4%, ada calon presiden yang dapat 3%, ada yang 5%. Nah, sehingga ketika terjadi putaran kedua, ini kan lebih gampang untuk melakukan politik dagang sapi atau politik transaksi. Gua punya basis 5% nih. Kalau putaran kedua gua arahkan ke lo berani tebus berapa? Kalau enggak ya udah gua arahin ke sebelah sono, kan itu bisa saja terjadi. Jadi jangan ngelihat spirit awalnya bahwa ini semua partai bisa mencalonkan. Kenapa ketika pilkada dipilih oleh DPRD, kecurigaan kita terhadap partai politik. Tapi kenapa ketika pilpres semua partai politik berhak mencalonkan, kita justru nggak curiga? Nah, ini kan ada ambiguitas dalam berpikir. Kalau memang curiga terhadap partai politik, ya seharusnya presidensial threshold itu semakin ditinggikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangin kalau pilpresnya terus 2 putaran, anggarannya berapa kesedotnya? Sekali pilpres saja, 1 putaran aja itu banyak makan biaya. Apalagi untuk putaran kedua. Nah, yang ketiga, selain anggaran itu, sampai kapan sih masyarakat di bawah itu terus-terusan ngomong presiden, pemilihan presiden, nanti si A nggak akur sama si B nggak akur sama si C nggak akur sama si D. Nah, suami sama istri jadi jarang bercinta gara-gara beda pilihan. Sampai kapan kemudian rakyat terus disibukkan dengan urusan-urusan politik semacam ini? Padahal rakyat itu lebih butuh soal kepastian ekonomi. Nah, kepastian ekonomi ini juga sangat bergantung dengan sistem pilpres. Kalau pilpresnya berlarut terlalu lama, investor jadi malas masuk karena masih menunggu ini siapa yang menang. Tidak ada kepastian. Yang kedua, persoalan ekonomi juga kita tidak bisa fokus karena semua elit, semua partai politik, semua pemangku kebijakan, ya udah nanti dulu kita pikir soal ekonomi.
kita fokus dulu dalam hal pemenangan capres dan cawapres. Nah, maka bagi saya melihat ini ada kekeliruan dalam pada Mahkamah Konstitusi dalam mengambil satu putusan. Karena ini sebenarnya bukannya kemudian membuka keran demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kemudian sebenarnya ini membuka lagi celah bagi politik kita untuk semakin tidak stabil. Nah, ini stabilitas dalam politik itu penting. Kalau pilpresnya berlarut-larut, calonnya banyak, ya kurang lebih ya kita akan sama aja kayak yang sudah-sudah, artinya kita mundur bukannya maju. Oke Bang, tapi kan banyak orang yang di lini masa ya kita baca bahwa penghapusan ambang batas ini kemudian dengan sendirinya iklim demokrasi kita itu akan menjadi lebih sehat karena siapapun boleh mencalonkan siapapun, partai apapun boleh mencalonkan siapapun, gitulah kira-kira Bang. Lu melihatnya bagaimana? Karena kan banyak juga omongan miring lah ya bahwa Pilpres kita ini dikendalikan oleh oligarki, kita bukan memilih calon, kita cuma mencoblos yang sudah disediakan dan lain-lain. Gimana lah Bang melihat ini? Tadi satu hal soal iklim demokrasi. Iya. Hal yang kedua soal oligarki yang mengendalikan Pilpres kita. Ya, yang kemudian kita hanya dipaksa untuk memilih calon yang sudah disiapkan on the table lah gitu. Oke. Satu-satu dulu. Misal soal iklim demokrasi merusak kalau ini jadi 0%, presidensial threshold-nya jadi 0%, ini membuat iklim demokrasi lebih bagus. Betul. Nah, ini persis kurang lebih jawabannya kayak pertanyaan yang pertama. Apanya yang rusak iklim demokrasi dengan adanya presidensial threshold sebesar 20% itu? Lalu dan di mana indikator bahwa demokrasi kita sehat? Ketika semua partai politik berhak mencalonkan sebagai presiden, berhak mencalonkan calon presiden. Gua nggak ngelihat ada satu cara atau alur berpikir yang sinkron antara kualitas demokrasi dengan presidensial threshold. Sama sekali tidak ada urusannya. Kalau presiden diajukan oleh semua partai, lalu dengan sendirinya iklim demokrasi kita akan semakin bagus. Oke, yang nggak bisa jadi calon presiden dari partai Golkar misalnya, ya udahlah, buat partai lain. Golkar ini kan kalau misal partai Golkar, pecahan partai Golkar itu orang-orang yang dulu di partai Golkar ada di partai Nasdem. Kan Pak Surya Paloh itu juga dulu di Golkar. Kemudian lahir Hanura, Pak Wiranto. Lahir Gerindra, ada Pak Prabowo. Lalu apalagi partai pecahan Golkar. Banyak sekali ya, sampai ada partainya yang sempat diawaki oleh Tommy Soeharto itu, saya lupa namanya itu. Jadi kemudian bikin partai hanya untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Sehingga ketika calon presiden kalah, masuk putaran kedua, negosiasi lagi. Jadi iklim demokrasi yang kayak gimana yang dimaksud akan lebih baik jika tidak ada presidensial threshold. Gelora kemarin misalnya, ini kan partainya Pak Anies Mata dan Fahri Hamzah ya, pecah dari PKS, bikin Gelora. Ternyata tidak lolos parliamentary threshold. Seharusnya kalau kemarin Gelora sudah bisa mencalonkan calon presiden, kan ada Pak Anies Mata nih jadi calon presiden. Ya, kan angkanya kurang lebih sama lah. 1, partai, saya lupa pasti berapa nilainya Gelora. Tapi nanti kalaupun maju calon presiden juga akan begitu. Artinya ada satu pertarungan, ini lebih klise lagi, pertarungan yang memang disetting untuk memang orang-orang tertentu tuh nggak akan bisa menang. Kenapa? Ya namanya politik sudah terbuka begini, itu finansial, budgeting itu sangat penting memainkan peranan dalam memenangkan calon presiden. Lah kalau semangatnya hanya maju-majuan, yang penting maju dulu deh jadi calon presiden, tapi modalnya nggak ada, kan nggak bisa menang juga. Bagaimana bisa menang kalau nggak usah jauh-jauh kampanye yang bagaimana? Keliling se-Indonesia aja membutuhkan biaya yang cukup besar.
Sehingga kuat dugaan ini memang politik hanya untuk memperbesar nilai pengaruh di putaran kedua. Jadi ada trading. Jadi udah masyarakat memilih yang persentase kecil ini kemudian ditradingkan, diperjualbelikan oleh elit. Nah ini kan lebih menipu rakyat lagi. Secara kualitas demokrasi pasti ya lebih menurun lagi. Nah sekarang kalau banyak calon misalnya dalam debat kandidat, 2 calon aja kadang-kadang debatnya nggak bermutu. Gimana kalau 10 kandidat misalnya? Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk memeras semua isi kepala 10 kandidat itu? Oke, 5 jam. Persoalannya rakyat mau nggak nonton debat kandidat sampai 5 jam? Yang melek politik aja pasti nggak mau nonton sampai 5 jam. Apalagi yang nggak melek politik. Nah kalau dibikin durasi kayak kemarin 2-3 jam, apa yang mau didiskusikan? Apa yang mau didebatkan? Nah jadi ini lebih kemudian politik ini lebih nggak jelas lagi siapa yang harus didukung. Nanti rakyat juga akan kebingungan sendiri. 10-10-nya punya visi misi yang berbeda. 10-10-nya misal bikin baliho isinya visi misi semua rakyat, bukan kemudian rakyat, kalau bahasa kita lihat di lini masa kan kemudian rakyat punya peluang untuk memilih siapa yang disukai. Enggak. Yang ada rakyat kebingungan. Yang mana harus gue pilih? Itu kita ini bukan berdasarkan apa-apa ya, tapi beberapa kali kita lihat kejadian di lapangan, karena kita yang terbiasa main di lapangan, yang kita temuin rakyat bukannya seneng juga sebenarnya, bingung juga. Ini siapa yang gue pilih kebanyakan? 3 kandidat kayak kemarin aja rakyat ada bingung-bingungnya, apalagi 10. Tuh kurang lebih kalau soal kualitas demokrasi. Sehingga yang difabrikasi secara terus-menerus nanti ketika ada banyak kandidat adalah fake information. Semua hanya pencitraan semuanya. Semuanya kemudian melakukan politik visi misi yang penting bagus dulu deh. Padahal tidak kemudian mencerminkan apa-apa. Nah, ini kemudian yang membuat kualitas demokrasi kita bukannya naik tapi turun. Nah, soal pertanyaan kedua tadi itu soal oligarki ya. Ini lebih lucu lagi. Memang kadang-kadang kan kita, maksudnya ada beberapa universitas di Indonesia, katakanlah yang ada FISIP-nya, kemudian berapa banyak mahasiswa yang kuliah di jurusan FISIP, ambil ilmu politik. Ini orang-orang yang kuliah di ilmu politik ini pasti pas dengar politik dikendalikan oleh oligarki ini kan sebenarnya ketawa sebenarnya. Kenapa ketawa? Jadi term oligarki ya, ini kan selalu dianggap apa gitu. Wah oligarki ini kayaknya jahat banget. Iya memang jahat. Iya memang kemudian ini mengangkangi kehendak rakyat. Tapi yang kita suka naif, bukan naif sebenarnya. Kita suka tidak jujur pada diri sendiri. Bahwa sebenarnya sistem politik yang paling sweet atau yang paling cocok dengan kehendak oligarki, dengan kemauannya oligarki, itu adalah sistem demokrasi. Adanya sistem perwakilan, adanya partai politik, adanya kemudian pemilihan-pemilihan. Lalu di mana kita mau menolak oligarki? Jadi kalau misalnya ini kaitannya dengan presidensial threshold tadi, kalau ini 2 calon nanti partai-partai dibeli semua oleh 1 calon misalnya. Disinilah kekuatan oligarki main. Kebayang nggak sih kalau oligarki itu bisa beli dari 10 calon 10-10-nya? Ayo. Coba, maksud gua gini. Kalau dia mampu, oligarki ini kan dipersepsikan, digambarkan sebagai giant, raksasa yang kemudian punya tangan banyak, kaki banyak, bisa memainkan sesuka hatinya. Sehingga dia bisa beli partai. Kalau dia bisa beli partai, ada berapa partai ikut kemarin, katakanlah partai-partai besar, 10 partai besar bisa dibeli. Masa beli 10 capres nggak bisa? Dan kalau kita lihat di pilkada, ya beberapa pilkada, banyak juga kok bohir-bohir itu yang punya uang. Kasih uangnya nggak cuma ke 1 calon, ada 3 kandidat, 3-3-nya disawer. Supaya dia punya keamanan. Siapapun yang menang, dia bisa dekat dengan kekuasaan. Jadi 3-3-nya disawer.
kecuali kita membayangkan oligarki hanya dari yang kekayaannya sedikit. Itu pertama. Jadi gue selalu kalau dibenturin begitu sebenarnya gue bingung juga mau jawab kayak gimana, karena memang lucu. Sistemnya demokrasi liberal pula macam hari ini, tapi kemudian kita teriak-teriaknya anti oligarki. Jadi sekali lagi ini tidak sinkron cara berpikir. Yang kedua, kalau kita mau bahas soal elit, di teori elit ini kan karena pilpres itu kan pemilihan elit lah ya, top elit. Di teori elitnya, gue sempat baca waktu gue kuliah politik dulu. Itu yang namanya elit di teorinya Michel, itu dia sebenarnya tidak pernah berganti. Elit itu hanya sirkulasi. Jadi tidak berganti orangnya, tapi itu saja dia, berputar di situ saja. Itu dibuktikan loh di Indonesia bahwa nggak ada elit yang berganti hilang, kecuali elit berganti hilang kalau berdasarkan revolusi. Kalau elit pemimpin terpilih karena revolusi, ya itu sudah pasti bukan sirkulasi elit. Tapi kalau dengan pemilu, sistem apapun pemilu, baik itu langsung, tidak langsung, atau kemudian ada presidensial threshold atau tidak ada presidensial threshold, presiden pasti di lingkaran elit terus. Gak mungkin presiden kemudian keluar dari lingkaran elit. Contoh, Bung Karno. Beliau tidak lahir dari kalangan elit. Kenapa? Pemimpin yang lahir dari hasil revolusi. Pengganti Bung Karno, Pak Harto misalnya. Pak Harto elit zaman itu. Pangkostrat beliau. Artinya orang yang punya akses dengan presiden. Orang yang punya pasukan, elit juga. Setelah Pak Soeharto, Pak Habibie. Pak Habibie ini mantan menteri. Wakil presidennya Pak Harto, elit juga. Menjadi presiden karena Pak Harto mengundurkan diri. Oke, kemudian terjadilah 98. Walaupun 98 tidak revolusi, tapi semi lah, sedikit-sedikit banyak. Terpilihlah kemudian Gus Dur. Siapa bilang Gus Dur bukan elit? Gus Dur itu cucu atau anak pendiri? Cucu. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang kalau mereka bersatu semua nih, nggak boleh ada partai politik lain selain warga Nahdien. Semua pilihan partainya harus partai NU misalnya. Bisa menang pemilu. Karena kan kader NU itu nggak pernah berkurang, selalu bertambah. Kalau meninggal kan dibikin haul nanti kan, jadi bertambah terus. Nah maka kemudian bahkan Abdurrahman Wahid pun itu sebenarnya beliau dalam sirkulasi elit, walaupun elitnya organisasi keagamaan. Nah setelah Gus Dur, Ibu Megawati, boleh ketika Pak Harto presiden, Ibu Mega ini dipersepsikan sebagai tokoh oposisi karena beliau memang tokoh oposisi. Tapi beliau anak Presiden Republik Indonesia yang pertama, anak elit. Jadi kan elit-elit juga. Pak SBY habis itu setelah Ibu Mega. Tahu kan siapa ayahnya Ibu almarhumah Ani Yudhoyono? Ya kan? Dan Pak SBY ini kan jenderal, Menko Polhukam sebelum beliau menjadi presiden. Elit juga. Setelah Pak SBY, nah ini yang paling menarik, Pak Jokowi. Lahir dari rahim rakyat. Kemudian inilah dipersepsikan menjadi memang rakyat. Ini kalau kita lihat di waktu Pilpres Pak Jokowi terpilih itu kan bilang gini. Gue lupa, seingat gue Adian deh. Tapi gue lupa pasti ya, tapi kayaknya iya kayaknya. Dia yang bilang ini kesempatan kali ini rakyat memilih rakyat. Nah, artinya Pak Jokowi ini benar-benar dari rakyat. Nah, lupa lagi. Sebelum jadi presiden, Pak Jokowi apa? Gubernur DKI. Sebelum gubernur DKI, Pak Jokowi apa? Wali Kota Solo. 2 periode kalau gua nggak salah. Bukan elit nih. Jadi elit yang bagaimana yang kemudian dipersepsikan bukan elit.
mantan wali kota, mantan gubernur, kemudian bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kecuali besok misalnya ada yang ini depan kantor kita nih ada yang jual makanan ya, banyak makanan gerobakan gitu. Tiba-tiba besok ada satu partai, lu calon presiden aja. Nah, itu mungkin nggak? Lebih nggak mungkin lagi ya? Lebih nggak mungkin lagi. Jadi apanya kemudian ada oligarki ini gue masih nggak kebayang, masih nggak masuk di kepala gua. Ada oligarki, kemudian tentang pergantian elit tadi. Gua tetap yakin bahwa namanya elit ini hanya mensirkulasikan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berganti. Nah, kita juga harus ingat satu hal lagi. Kayak misalnya yang dibilang oleh Michael Foucault, bahwa prinsip kekuasaan itu adalah sebenarnya jaringan. Yang diartikan sebagai kekuasaan ini jejaring, jaringan. Jadi orangnya bisa siapa saja, tapi jaringan di belakangnya atau jaringan ke depannya ini yang menentukan kekuasaan yang sebenarnya. Pertanyaan terakhir, Bang. Oke. Ini masih dengan keputusan MK tadi ya. Pertanyaannya, apakah dengan keputusan MK ini bakal mengakhiri dominasi parpol-parpol besar nih, Bang? Yang kurang lebih ya di Indonesia parpol besar ada 5-6 parpol lah ya yang lumayan besar. Bakal rokok lah ya? Oh, boleh. Nah, apa kedepannya nih bukan parpol lagi faktor utamanya, tapi sosok. Karena sosoknya memang lagi bagus atau memang lagi punya dia punya elektabilitas tinggi di masyarakat, sosok yang sangat disukai, tingkat kesukaan masyarakat sama dia itu jadi faktor yang paling penting, Bang. Maksudnya mungkin bakal mengakhiri dominasi nih, Bang. Menurut lo gimana nih, Bang? Itu lebih aneh lagi. Kenapa lebih aneh? Itu kan yang gua tangkap ya. Ini kan pertanyaan lu apa dari netizen? Ya, dari netizen ini dari di akun YouTube-nya Siasat. Yang hubungin ke akun Siasat. Nah, ini lebih aneh lagi. Kenapa lebih aneh? Ini kemudian menjadi term di masyarakat kita. Oke, yang gua tangkap itu dua hal dari pertanyaan itu. Yang satu soal dominasi partai. Yang kedua soal personalisme politik. Itu kan melahirkan figur-figur begitu kan, sehingga dia bisa mengalahkan dominasi partai besar. Ya, pertama, sangat sulit untuk menghilangkan dominasi partai besar maksud gua. Golkar misalnya dihajar oleh reformasi 98 sampai hari ini beringinnya masih beringin tuh, belum berubah lambangnya menjadi partai kelapa gitu, kan pohon kelapa gitu, tetap beringin dia. Itu kenapa? Karena kekuatan, kayak tadi di sebelumnya gue bilang, apa yang dibilang Michael Foucault, kekuatan jaringan yang dimiliki oleh Golkar sulit ditandingi oleh partai-partai yang baru lahir. Karena ada yang orang tuanya dulu Golkar, kakeknya dulu Golkar, nah kemudian berimbas kepada anak dan cucunya, teman-temannya. Nah ini yang kemudian jejaring ini yang tidak dimiliki oleh yang partai-partai baru lahir. Bisa dikalahkan dominasi partai besar, yaitu revolusioner, partai revolusioner yang harus revolusi. Kalau dengan sistem pemilu enggak. Top 5 partai itu pasti di situ-situ aja. Itu Golkar. Bagaimana mengalahkan dominasi jaringan partai Golkar? Sulit. Yang kedua ada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini partai tua banget. Malah lebih tua dari Golkar. Kenapa? Karena induk PDI Perjuangan itu kan 4 partai sebelumnya kan, ada PNI, kemudian Partai Murba, Partai Marahen, ada satu lagi partai lupa gua satu lagi. Ini kan mereka partai-partai politik yang sudah ada sebelum Golkar ada. Artinya partai-partai yang ketika pemilu pertama kali dilakukan tahun 55 mereka sudah ada. Kemudian mereka dipersatukanlah kemudian oleh Pak Soeharto menjadi satu partai, PDI. Nah, bagaimana kita kemudian mau menghilangkan dominasi PDI Perjuangan? Apalagi misal kayak di Jawa Tengah, di basis-basis yang di kantong-kantong yang memang secara historisnya sudah kental dengan PDI Perjuangan. Oke, ada lagi PKB. Gimana mau mengecilkan PKB karena di belakang yang melahirkan salah satunya adalah Nahdlatul Ulama.
Sehingga partai-partai yang lahir kemudian dengan mimpi menghilangkan dominasi partai besar sulit sekali, kecuali ada partai lahir satu kabupaten kota gucurkan terus duit 1 triliun misalnya. Nah itu bisa dengan kekuatan logistik yang demikian kuat pasti bisa melahirkan partai yang bisa mengalahkan jejaring partai lama. Cuman ada nggak duitnya segitu? Bahkan partai besar pun nggak ada tuh satu kabupaten kota 1 T per itu enggak. Satu provinsi 1 T juga enggak, apalagi satu kabupaten kota. Nah, dengan tidak ada presidensial threshold, mungkin enggak ini kemudian apa tadi bahasanya? Menghilangkan dominasi. Menghilangkan dominasi kan kalau gua enggak sama sekali nggak ada urusannya dominasi partai besar. Mau ada 10 calon yang menang juga partai kandidat yang didukung oleh partai-partai besar juga. Yang kedua soal personalisme politik. Coba kita pilah ya. Namanya personalisme politik ini nggak akan hilang kecuali institusionalisasi partai itu kuat. Bahkan kalau dengan iklim politik Indonesia hari ini, kalau kita lihat trennya, bukan partai yang melahirkan tokoh, tapi kemudian tokoh yang melahirkan partai. Partai Demokrat, ada kekuatan figur Pak SBY di situ. Partai Gerindra, karena figur Presiden Prabowo di situ. PDI Perjuangan pun karena figur Soekarno dan Megawati Soekarno Putri. Jadi partai-partai yang tidak mungkin cuman Golkar, PKS lah yang tidak kemudian dilahirkan oleh tokoh. Tapi kalau kita hitung secara persentase, itu pasti tokoh yang melahirkan partai. Gelora misalnya, kan lebih terkenal Fahri Hamzah daripada partai Geloranya. Karena kalau lebih terkenal partai Geloranya, udah lolos parliamentary threshold kemarin. Ini membuktikan Fahri Hamzah lebih terkenal. Ketokohan Anies Mata, ketokohan Fahri Hamzah lah yang kemudian melahirkan Gelora. Karena ini bukan nggak ada maksud apa-apa Bang Fahri, Bang Anies, tapi karena ketokohan Pak Anies dan Bang Fahri tidak lebih tokoh dari Pak Prabowo misalnya, maka kemudian partai Gelora tidak sama nasibnya seperti partai Gerindra yang baru dilahirkan langsung lolos parliamentary threshold, sekarang menjadi partai pemenang presiden. Nah, jadi namanya personalisme dalam politik itu sulit sekali dihilangkan. Bahkan kalau di Indonesia memang wataknya pemilih, wataknya rakyat kita memang ketika melihat ideologi, karena rakyat kita juga malas mencerna. Bukan malas mencerna ya, tapi data yang kita punya kemarin itu kan DPT kita Indonesia lebih banyak yang tidak sekolah tinggi daripada yang sekolah tinggi. Tapi makanya kemudian ketika bicara ideologi, yang dilihat oleh rakyat itu orangnya. Misal, ketika berbicara tentang nasionalisme ketika tahun pra kemerdekaan, maka yang dilihat oleh rakyat itu adalah Bung Karno. Hari ini juga ketika melihat ini kita butuh pemimpin kuat ketika di Pilpres 2024. Pemimpin kuat yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Karena ada 3 kandidat, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Maka yang terlihat, yang dirasakan oleh publik yang mampu membawa Indonesia maju ada di figurnya Presiden Prabowo Subianto. Maka kalau kayak ideologi dan lain-lain itu semua tersaring, terjuantahkan dalam personal. Gua pikir kayak gitu. Lex, kalau ada pertanyaan lagi boleh, atau mau tidak setuju dengan apa yang ya namanya wacana kan boleh-boleh saja, namanya pendapat sah-sah saja. Nggak setuju silahkan tulis di kolom komen. Ya bilang aja nggak setuju kenapa, ya nggak ada persoalan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.